Di chapter 1 sebelumnya, Boruto tiba-tiba muncul tepat di atas muka Kode, dan kemudian mereka bertarung. Begitu juga tim sensor dan Kawaki mendeteksi kedatangan Boruto. Apakah Boruto akan ditangkap para shinobi Konoha? Atau justru bekerja sama bertarung melawan Kode beserta Sumeakanya? Langsung saja ke cerita lanjutannya, manga Boruto 2 Blue Vortex chapter 2 dimulai, let's go! Cover manga diisi oleh Sarada dengan ekspresi muka kesal dengan tangan di pinggang. Samping cover berisi tulisan, di dalam ingatan, manga berjudul, Pohon. Narasi berbunyi, sisa anggota Kara yaitu Kode, datang menyerang desa Konoha secara tiba-tiba. Di tengah kekacauan itu, yang muncul di sana justru adalah cerita dibuka dengan Kode yang selama ini mencari Boruto, tak disangka muncul tepat di depan matanya. Sedikit info, Kode menyangka Boruto adalah Kawaki, karena dia juga terkena efek Shino Eida, yang menjadikan Boruto dan Kawaki kehidupannya tertukar. Kode mempunyai dendam pribadi dengan Kawaki di masa lalu. Lanjut ke cerita, Kode berkata pada Boruto, jika tahu Konoha adalah cara cepat untuk menemukannya, mungkin dia akan melakukannya sejak dulu. Boruto pun memerintah Kode agar cepat menarik mundur pasukan Sumeakanya, jika dia masih ingin hidup. Kode pun menegaskan, apakah dia tidak salah dengar? Boruto yang 2 tahun lalu tak berdaya saat menghadapinya, beraninya mengancam dirinya. Boruto pun segera menekan Kode, agar segera melakukan perintahnya, jika tidak, akan dia pastikan, Kode akan kehilangan matanya sekali lagi. Dengan nada meremehkan, Kode tidak merasa terintimidasi oleh gertakan Boruto, dan cukup membuat dirinya terkejut. Sarada pun memanggil Boruto, karena cukup lama tidak berjumpa. Boruto berkata pada Sarada agar fokus menyelamatkan para warga desa untuk melarikan diri, supaya dia saja yang menangani Kode. Jika ingin mengobrol dengannya lain kali saja, untuk sekarang, agar fokus bertahan hidup. Di tempat lain, terlihat Shikadai sedang sibuk menahan pergerakan para Sumeaka dengan jutsunya. Dilanjut kombinasi dengan pukulan Chocho terhadap Sumeaka. Sementara Inojin dan Himawari memantau dari atas, Chocho meremehkan para Sumeaka, karena mereka hanya menang jumlah, tapi powernya biasa saja. Tepat di belakang Chocho, satu Sumeaka berusaha menggigitnya. Shikadai berteriak memberitahu Chocho, tiba-tiba kaki burung besar mencengkram Sumeaka itu. Dan ternyata itu adalah Koju Giga milik Inojin menyelamatkan Chocho. Inojin pun memanggil Chocho gendut agar jangan lengah. Chocho agak sedikit kesal, tapi berterima kasih pada Inojin. Burung Inojin tiba-tiba oleng, karena ekor Sumeaka yang dibawanya berhasil hancurkan salah satu sayap. Himawari pun terlempar menjauh dari Inojin. Sumeaka itu menuju arah Himawari untuk menggigitnya. Shikadai melihat seseorang terbang ke arahnya, dan ternyata dia adalah Kawaki, dengan kekuatan Otsutsuki-nya. Inojin berhasil menangkap Himawari, dan disusul dengan Kawaki, mendaratkan tendangan ke Sumeaka itu. Sumeaka itu terpental, dan berdiri kembali, sambil memperlihatkan Rinnegan di salah satu matanya. Himawari berterima kasih pada Kawaki, sambil memanggilnya kakak. Namun Kawaki tampak tidak senang dipanggil kakak, dia pun berkata pada Himawari, untuk tidak selalu memanggilnya dengan sebutan itu. Shikadai menganalisa bahwa Sumeaka yang mempunyai Rinnegan di depannya, sepertinya setingkat lebih kuat dari yang lain. Terlihat sesuatu muncul dari Sumeaka yang tergeletak. Tepat di belakang Kawaki Sumeaka muncul, kemudian berhasil mencekik Kawaki, dan membantingnya ke tanah. Semua nampak terkejut, dan Sumeaka itu memanggil Kawaki dengan sebutan Otsutsuki. Sumeaka itu terlihat terlilit sesuatu. Ternyata itu adalah jutsu milik Shikadai, dan dia menyuruh Kawaki agar segera membebaskan dirinya dari Sumeaka itu, karena Shikadai sudah tak sanggup lagi menahannya. Kawaki pun segera mengaktifkan karmanya. Dengan kesal, Kawaki mengarahkan tangannya ke Sumeaka itu, karena memanggilnya dengan sebutan Otsutsuki. Dengan cepat, Kawaki meledakkan Sumeaka itu dengan karma hingga hancur tak tersisa. Inoshikacho terlihat terkena serpihan efek serangan Kawaki. Para Sumeaka semakin banyak berdatangan keluar melalui tubuh satu dan yang lainnya. Shikadai pun sampai keheranan, karena mereka tak ada habisnya. Namun Kawaki tidak peduli jumlah para Sumeaka itu,
dia hanya perlu menghabisinya, tanpa menyisakan satupun. Di tempat lain, terlihat Kode bersiap dengan pasukannya. Begitupun Boruto tetap siaga, dengan tangan memegang gagang pedang. Dari belakang, Sumeaka berusaha menyerang Boruto. Dengan cepat Boruto keluarkan pedangnya, kemudian menebas badannya menjadi dua. Kode pun terlihat tercengang melihat respon Boruto ketika menyerang Sumeaka. Boruto semakin banyak didekati para Sumeaka, dia pun kembali bersiap dengan pedang Kusanaginya. Boruto melayangkan tebasan memutar, kemudian dilanjut dengan tebasan vertikal, horizontal. Alhasil tangan dan jari para Sumeaka beterbangan. Boruto terlihat sudah selesai dengan aksi pedangnya. Para Sumeaka itu pun terlihat berceceran di tanah, tubuhnya terpotong-potong akibat tebasan brutal King Boruto. Kode pun menyadari, ancaman Boruto terhadap dirinya bukanlah main-main. Boruto berkata akan menghabisi pasukan Kode tak tersisa jika semua ini terus berlanjut. Kode berkata, jangan sombong karena sudah menghabisi beberapa ekor saja. Karena jumlah pasukannya masih sangatlah banyak, karena para Sumeaka hanyalah sebuah alat baginya. Boruto mengingatkan bahwa Kode tak mengerti apapun sebenarnya tentang Sumeaka. Dan betapa mengerikannya Jubi itu. Di sisi lain, terlihat Sarada bersama para shinobi berlari ke arah para Sumeaka. Sarada pun langsung menyemburkan jutsu apinya. Sumeaka terus berdatangan ke arah Sarada. Sarada kemudian mengaktifkan Chidori untuk menyerang Sumeaka di depannya. Dua Sumeaka pun berhasil ditumbangkan Sarada. Shinobi di samping Sarada pun takjub dan bertanya apakah dia masih genin. Sarada menjelaskan, kemampuan tidak ada hubungannya dengan genin atau jonin kan. Tepat di belakang Sarada, ada satu Sumeaka ingin menggigitnya. Salah satu shinobi kemudian berteriak memanggil Sarada serta melindunginya, membuat shinobi itu menjadi korban gigitan Sumeaka. Sarada hanya bisa tercengang melihatnya, sambil berkata, Sugi Sensei. Shinobi itu meminta tolong, kemudian berevolusi. Sarada kembali tercengang sambil berkata, pohon. Sarada bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di depannya. Karena shinobi yang tergigit Sumeaka, tiba-tiba berubah menjadi pohon. Beralih pada perseteruan antara Kode dan Boruto, Kode menjawab pertanyaan Boruto, bahwa dia juga tahu banyak tentang Jubi. Dia adalah makhluk pemangsa Otsutsuki, lebih tepatnya, para Sumeaka itu adalah hewan buas, dan mempunyai naluri memangsa apa saja, sampai akhirnya mereka bertemu Otsutsuki. Boruto berkata memang benar perkataan Kode, tapi para Sumeaka itu sudah berbeda, karena perubahan tambahan yang dilakukan oleh Kode. Sebelum itu terjadi, lebih baik Kode mengurus para Sumeaka itu. Kalau tidak, di masa depan suatu hal yang buruk akan terjadi, dan berdampak dunia shinobi menjadi kacau. Kode pun berkata, tujuannya memang seperti itu, agar Jubi memakan Otsutsuki, dan tumbuh menjadi pohon dewa, kemudian menyerap planet ini hingga mati. Boruto kembali mengancam Kode jika ingin hidup, untuk memandunya ke tempat Jubi berada. Kode tetap menolak, dan menganggap Boruto tidak waras, karena berbicara hal yang sama berulang kali. Boruto menegaskan, membunuh Kode adalah hal yang mudah. Daripada mati percuma, Boruto memberi kesempatan Kode agar berguna untuk dunia, walau hanya sekali saja. Kode tetap pada pendiriannya, dan mengancam balik pada Boruto, bahwa dialah yang akan mati. Boruto berkata, bodoh memang tidak ada obatnya kepada Kode. Tangan Boruto terlihat mengeluarkan sesuatu. Tidak lama, tubuh Boruto dikelilingi sebuah pusaran. Kode meremehkan karena itu hanyalah sebuah Rasengan, yang seperti biasa Boruto gunakan. Boruto berjalan menuju Kode, kemudian mengucapkan, Usuhiko Rasengan, yang sepertinya itu adalah Rasengan varian atau model baru. Cerita pun ditutup dengan narasi berbunyi, setelah diasingkan dan diburu oleh kampung halamannya sendiri, kekuatan baru yang didapatkan Boruto adalah, manga Boruto 2 Blue Vortex Chapter 2 pun selesai.